Kalau untuk omset penjualan itu di rank 1 bulan itu di rank 8 sampai 90-an lah, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Nur, asal dari Desa Sebuai. Background asalnya itu adalah seorang guru kontrak. Kemudian saya memutuskan untuk fokus menjalani bisnis, yaitu bisnis skincare Sega Skin. Nah, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk memilih bisnis skincare Sega Skin? Karena di samping jadi guru itu juga saya punya untuk memenuhi kebutuhan lain, jadi akhirnya saya mencari sampingan. Nah, awalnya itu karena dulunya itu adalah seorang guru kontrak, jadi bisnis Sega Skin ini menjadi kayak masih sampingan. Nah, masih sampingan saya karena pekerjaan utamanya adalah seorang guru. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya memutuskan untuk resign dan fokus mengembangkan usaha Sega Skin ini, gitu. Awalnya itu memutuskan, sebenarnya dari jadi guru itu kan sudah berjalan. Nah, awal berdirinya Sega Skin itu kan di tahun 2019. Patennya itu di 2020, dan setelah resign saya itu memutuskan di 2022 fokusnya ke skincare, brand Sega Skin. Untuk Sega itu sendiri artinya kan cantik atau indah. Nah, sedangkan skin itu kan skincare ya, skin itu ada kulit kayak gitu. Nah, alhamdulillah sudah berizin BPOM. Kemudian ada yang untuk minuman kolagen itu kita sudah izin PIRT, Dinkes juga sudah, kemudian halalnya juga sudah, Kak. Jadi alhamdulillah sudah lengkap. Kalau untuk pemasarannya kita memang sistem pendistribusiannya itu pakai reseller, distributor, agen, stokis di berbagai macam daerah kayak gitu, Kak. Jadi untuk resellernya itu sudah kurang lebih di atas 50 reseller lah kayak gitu, Kak, untuk secara online. Nah, ada juga secara offline, jadi kita sistemnya dua, ada online dan offline. Kalau online itu kita sistem pendistribusiannya melewati sistem tadi, reseller dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga punya sistem yang offline, itu kita bekerja sama, brand Sega Skin itu bekerja sama dengan kurang lebih 15 toko kosmetik yang ada di Pangkalan Bun Kumai. Jadi kita sistemnya nitip produk ke sana kayak gitu, Kak. Kalau untuk omset penjualan itu di rank seminimalnya 1 bulan itu di rank 8 sampai 90-an lah, Kak. Untuk omsetnya keseluruhan. Untuk awalnya saya itu lulusan sarjana biologi di IAIN Palangkaraya. Nah, akhirnya kan memutuskan menjadi guru kontrak di tahun 2018 sampai 2022 ya. Nah, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk mengambil memilih usaha skincare gitu ya, Kak? Ya, memilih usaha skincare itu yang pertama karena waktu kuliah itu kan biologi itu kan ada kaitannya gitu. Nah, jadi saya sedikit banyak juga belajar. Kami juga bikin kayak karya tulis ilmiah yang tentang tanaman-tanaman herbal, apa saja yang bagus untuk kulit dan lain sebagainya. Akhirnya saya sedikit banyaknya itu ada ilmu yang memang dasarnya dari situ, karena jurusan basic saya biologi, jadi ada dasar ilmunya di situ. Lebih lagi pada saat awal-awal itu untuk menambah penghasilan kan saya juga reseller di brandnya orang lain. Fokusnya ke skincare juga, nah jadi reseller brand orang lain kayak gitu. Gitu sih yang dasar utamanya. Akhirnya saya memutuskan belajar kayaknya cukup ilmu deh untuk saya bisa mengembangkan sebuah brand gitu. Untuk Jungatap itu tanaman herbal, yang mana tanaman herbal itu ada kayak tumbuhnya itu kayak di
apa ya, pasir-pasir kayak gitu nah Kak. Jadi di kampung itu sama kakek itu kan di kebun, dibikin kebun. Memang tanaman khusus itu. Tuh biasanya dibeli sama orang kayak orang-orang luar kayak gitu. 1 kilonya itu sekitar 2.000 atau 3.000 per kilo. Nah, itu dihaluskan dulu Kak, ditumbuk jadi bubuk. Dijual lagi kayak gitu, dikeringkan gitu, dijual. Jadi saya berpikir kenapa nggak ibaratkan bahan ini nih daripada dijual ke luar dengan harga yang nilainya kecil gitu. Gimana caranya ini bernilai jual gitu. Nah, nanti manfaatnya juga bagus, banyak manfaatnya kayak apa ya, bisa untuk wajah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sabun Jungatep ini juga kan sebelum menjadi sabun kan akhirnya kita menghaluskan bahan baku dulu. Nah, bubukannya itu kan dikirim ke Jawa. Nah, bubukannya itu kan jadi kita memanfaatkan kayak pekerja-pekerja yang ada di sana. Artinya kan kita juga bisa membuka lowongan pekerjaan Kak untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Dia lebih fokusnya untuk kayak mencerahkan kulit, menghaluskan kulit kayak gitu. Kan bisa untuk wajah sama badan. Kalau tantangan usaha banyak sih Kak ya. Terutama gimana caranya kita bisa gimana caranya kita itu bisa bersaing, karena di luaran sana kayak di ibu kota itu kan skincare udah banyak. Nah, sedangkan saya ini merintisnya memang dari daerah yang memang berjuang banget gitu Kak. Gimana caranya saya nge-branding, gimana caranya. Bahkan di Kota Pangkalan Bun ini masih banyak juga yang masih kurang tahu gitu Kak tentang brand Sega Skin. Nah, itulah PR kami, gimana caranya kami mengedukasi mereka, terus mengangkat salah satu bahan baku yang memang dari kobar itu sendiri, tanaman Jungatap, untuk bisa memperkenalkan kayak gitu ke mereka. Kalau tantangan lainnya itu sih gimana caranya memperkenalkan brand, terus gimana caranya untuk tidak menyerah di balik persaingan pemasaran yang banyak banget di luar sana, kan brand-brand skincare yang sudah ternama gitu. Untuk mengatasi tantangan itu supaya brand saya bisa dikenal itu, saya sistemnya kerjasama dengan brand ambasador. Nah, itu ada beberapa brand ambasador yang memang saya kontrak sampai sekarang. Jadi itu kurang lebih 10 brand ambasador yang ada di Pangkalan Bun ini, anak-anak muda yang punya talent kayak bisa bikin konten dan sebagainya. Saya suruh review, nanti per bulannya kita kasih fee atau gaji kayak gitu. Endorse, iklan juga, Facebook Ads, Instagram Ads, itu memang dimainkan karena kita sebagai pemilik brand itu harus melek kayak gitu nah Kak, jangan diam. Kalau misalnya kita diam, kita akan tertinggal. Kalau untuk kerjasama dengan pihak atau komunitas lain itu sama klinik bisnis Kak Putri Rasid, Kak Monika. Gitu Kak. Biasanya kami mengadakan kayak pelatihan-pelatihan gitu, memang diadakan orang yang memang berpengalaman di bidangnya, misalnya nih pengusaha yang bergerak kayak di bidang pembukuan. Jadi memang kami dilatih gimana sih caranya supaya owner brand atau pelaku usaha itu punya skill atau kemampuan dalam mengelola keuangan, pembukuan, terus tips-tips sukses dari yang memang pemateri dihadirkan oleh mereka kayak gitu Kak. Nah, untuk Sega Skin sendiri itu alhamdulillah dipilih 2 tahun berturut-turut, dipercaya sama klinik bisnis kayak gitu Kak, untuk ikut serta sama mereka. Kalau motivasinya intinya apapun background atau latar belakang kita, baik itu guru dan lain sebagainya, intinya yang penting asal kita ada kemauan, insya Allah ada jalan. Yang penting jangan menyerah, konsisten lakukan terus menerus, pokoknya fokus kayak gitu Kak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang kita itu punya niat dan memang kita action. Jangan diam di tempat. Gitu.